Perkenalkan, namaku Uca. Aku baru saja lulus SMA. Saat ini aku merasa tidak punya keinginan untuk bagaimana aku ke depannya. Pasti kalian bertanya, kenapa aku bisa seperti ini? Hal ini diawali dengan aku yang tidak dapat masuk ke PTN dengan jalur SNMPTN dan SBMPTN. Jujur, aku kecewa dengan diriku sendiri. Padahal aku sudah berusaha untuk belajar dan mengambil beberapa bimbel tambahan. Namun jalan takdirku memang seperti ini. Dulu, aku adalah anak yang cukup aktif bersosialisasi dengan teman, bahkan tetangga sekitar. Namun setelah kejadian itu, aku menjadi anak yang murung. Kejadian yang membuat aku merasa tidak berdaya dan tidak memiliki tujuan untuk masa depanku, yaitu ketika temanku berkata bahwa tidak ada gunanya aku belajar seperti ini kalau tidak masuk ke PTN. Dan tetanggaku juga selalu membandingkan aku dengan anaknya yang berhasil masuk ke PTN dengan jalur SNMPTN. Aku sempat ragu dan putus asa dengan masa depanku, sampai suatu ketika aku berpikir bahwa aku harus bangkit dari kegagalan ini dan berjuang untuk bisa masuk ke PTN melalui jalur terakhir yang dapat aku tempuh tahun ini, yaitu jalur mandiri. Oleh karena itu, aku harus semangat dan terus meningkatkan belajarku agar nantinya mendapatkan hasil yang maksimal dalam ujian mandiri ini. Dan aku juga dapat membahagiakan orang tuaku serta melanjutkan apa yang sudah aku cita-citakan selama ini. Hingga tibalah di hari yang menentukan masa depanku ini. Aku sangat percaya diri dengan hasil yang akan aku dapat nantinya. Aku membuka hasil pengumuman dengan hati yang berdebar kencang. Aku tidak dapat berkata-kata, wajahku menunjukkan tanda kegembiraan. Aku berhasil, aku berhasil. Air mata kegembiraan pun tak terbendung saat aku menyadari bahwa semua perjuanganku selama ini telah berbuah manis. Aku sangat bangga dengan pencapaian ini. Dengan hati yang penuh rasa syukur, aku mengucapkan terima kasih kepada diriku sendiri yang sudah berjuang hingga titik ini. Dan dengan penuh keyakinan, aku siap menyambut masa depan yang cerah. Makna hidup merupakan tujuan, motivasi, dan harapan yang harus dimiliki oleh setiap individu. Dan untuk mencapai semua keinginannya, harus melakukan sesuatu dalam hidupnya, tidak hanya berdiam diri saja. Akibat dari kehilangan makna hidup, menurut Frankl menekankan keberadaan kehendak untuk makna sebagai dorongan mendasar manusia. Ia berpendapat bahwa ketika seseorang kehilangan makna hidup, itu dapat menyebabkan perasaan kosong, keputusasaan, dan bahkan gangguan mental. Oleh karena itu, penting untuk menemukan dan mengembangkan makna dalam hidup. Menurut Frankl, terdapat 3 sumber utama dari pencarian makna oleh seseorang, yaitu mengejar target kehidupan, mencintai tanpa pamrih, menderita tanpa pamrih. Frankl berpendapat bahwa dalam situasi penderitaan atau kesulitan, individu masih dapat menemukan makna hidup. Dalam mengalami tantangan dengan sikap yang bermakna, seperti keberanian, ketekunan, atau penerimaan yang penuh makna, seseorang dapat menemukan makna yang mendalam dan tumbuh melalui pengalaman tersebut. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap kejadian akan ada ujung berbalut maknanya. Untuk mengupas makna tersebut, maka itu tergantung kita meresponnya mau seperti apa. Ada miliaran respon yang dapat dipilih di antara titik awal penderitaan dan akhir penghujungnya. Dan itu sepenuhnya kita yang menentukan, bukan orang lain. Seperti pada buku A Man's Search for Meaning, mengantarkan kita ke pemberhentian untuk berpikir kembali bukan tentang hal apa yang akan terjadi di hidup,
melainkan hal apa yang ingin kita buat terjadi untuk hidup kita. Kenapa ke atas banget?